Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arena Managuna Finari dari 1131 nomor absen 10 ingin menjelaskan tentang modul 1 Introduction Mikrotik. Yang pertama ada sejarah mikrotik, dimulai dari founder yang mikrotik ditemukan pada tahun 1996 oleh John Trulli dan Arnie Steinitz di lokasi Riga, Latvia, Eropa Utara sebagai produsen software dan hardware router. Selanjutnya ada routerboard berfungsi sebagai penghubung antara dua atau lebih jaringan yang berbeda, baik itu jaringan lokal atau LAN maupun jaringan luas yaitu WAN. Pada routerboard pasti memiliki kode unik seperti RB751 dengan 7 yang dimaksud dengan seri atau kelas router, 5 sebagai jumlah port Ethernet, dan 1 sebagai jumlah slot min PCI atau internet. Berikutnya ada oscillator. Oscillator sendiri adalah kerangka konsep untuk memahami dan menjelaskan fungsi jaringan komputer. Jumlah oscillator ada 7, namun yang dapat kita pelajari untuk saat ini ada 3 layer. Pertama yaitu layer 1 sebagai physical layer, device seperti kabel dan lain-lain, data unitnya bit dan addressingnya 01110, dan layer kedua ada data link layer, device-nya switch atau hub, data unitnya frame, addressingnya sebagai MAC address, dan layer ketiga yaitu network layer, device-nya router, data unitnya paket, dan addressingnya sebagai IP address. Lalu ada protokol, terdapat 2 protokol. Yang pertama ada TCP atau yang disebut Transmission Control Protocol. Protokol ini lebih mementingkan keamanan suatu data dibandingkan kecepatan dalam mengirim data atau menerima. Yang kedua ada UDP atau User Datacom Protocol. Protokol ini lebih mengutamakan kecepatan dalam mentransfer data dibandingkan keamanan suatu data. Biasanya digunakan pada live streaming, game, dan sebagainya. Selanjutnya ada port sebagai pintu masuk dan digunakan untuk menjalankan servis pada komunikasi jaringan. Berikut adalah port, protokol, dan servis dan gateway. Yang paling utama ada pada 2 kolom terakhir yang port 3128 dan 8080 karena HTTP proxy ini banyak digunakan untuk kegiatan sehari-hari. Berikutnya ada MAC address dan IP address. MAC address adalah alamat suatu host yang ditetapkan pada NIC atau Network Interface Card dan memiliki panjang 48 bit dengan contoh 0200 4C 4F 6550. Dan selanjutnya ada IP address. IP address adalah alamat suatu host yang digunakan untuk komunikasi antar perangkat jaringan. Terdapat 2 jenis yaitu IPv4 dan IPv6 dengan contoh 192.168.1.0. Nah, IP sendiri itu memiliki kelas. Pertama ada 5 kelas, ada kelas A, B, C, D, dan E. Namun untuk kelas D dan E itu diutamakan seperti untuk penelitian dan lain-lain. Yang diutamakan ada 3 kelas pertama yaitu kelas A, B, dan C. Untuk kelas A memiliki range IP dari 10.0.0.0 sampai 10.255.255. Lalu kelas IP B dengan range IP 172.16.0.0 sampai 172.31.255.255, dan kelas C dengan range IP 192.168.0.0 sampai 192.168.255.255. IP sendiri dibagi menjadi 2 jenis yaitu IP public dan IP private. IP public digunakan untuk koneksi jaringan global atau luas, biasanya pada WAN atau Wide Area Network secara langsung dan bersifat unik. Sedangkan IP private adalah IP yang digunakan untuk jaringan lokal atau LAN yang disebut dengan Local Area Network. Selanjutnya untuk segmenting sendiri juga dibagi menjadi kelas A, B, dan C. Yang dibikin berbeda adalah pada prefix line yang dimiliki. Untuk kelas A memiliki 8 prefix, untuk kelas B memiliki 16 prefix, dan kelas C memiliki 24 prefix. Subnetting sendiri adalah cara untuk memisah dan mendistribusikan IP address. Host yang terletak di subnet yang sama dapat berkomunikasi secara langsung tanpa router. Ditulis dalam format 32 bit atau bentuk desimal atau disebut dengan prefix line. Network IP dan broadcast. Network IP adalah identitas suatu kelompok IP atau subnet. Bisa juga sebagai acuan untuk broadcast.
Broadcast adalah alamat IP yang digunakan untuk memanggil semua IP. Berikut ada contoh tabel segmenting yang nanti akan digunakan untuk menghitung jumlah IP network, dan IP broadcast. Selanjutnya ada rumus untuk melakukan perhitungan subnet dan jumlah IP. Yang pertama, untuk jumlah IP dapat dilakukan dengan rumus 2 di pangkat N, 2 di pangkat kedua dikurangi N, di mana N sama dengan prefix subnet. Yang kedua, untuk menghitung rumus IP network bisa dilakukan dengan host IP atau nilai oktet keempat pada IP network dibagi dengan jumlah IP. Lalu untuk menghitung IP broadcast, jumlah IP host network sebelumnya bisa dijumlah dengan jumlah IP dan dikurangi 1. Selanjutnya ada Winbox. Winbox ini digunakan sebagai cara paling mudah dalam mengakses dan mengkonfigurasi mikrotik. Tampilan mikrotik pada Winbox atau menekannya terdapat toolset identify atau hostname, IP address, chipset, default configuration, command line interface, dan sebagainya. Lalu juga ada percobaan yang bisa dilakukan dan dipraktekkan di dalam Winbox. Ada security profile konfigurasi WAN pada session mode dan request DHCP client. Bisa juga melakukan konfigurasi LAN pada laptop, router, dan NAT. Selanjutnya ada serial console. Serial console ini digunakan apabila salah atau lupa telah mendisable interface pada mikrotik, lalu untuk menggunakan net install dan membutuhkan kabel DP9 atau konverter USB ke DP9. Berikutnya ada lisensi mikrotik. Lisensi ini melekat pada media penyimpanan atau yang disebut dengan NAND dan menentukan fitur-fitur yang dimiliki setiap router. Juga lisensi ini terdiri dari level 0 sampai 6, juga menentukan batasan upgrade paket. Serta lisensi akan bisa hilang jika di-uninstall menggunakan non-mikrotik. Selanjutnya ada seperti fitur-fitur yang bisa dilakukan pada Winbox. Yang pertama ada router OS release yang terdiri dari 3, yaitu ada long term atau bug fix only, yang kedua ada stable atau current, yang ketiga ada beta atau release candidate. Selanjutnya ada management package yang terdiri dari main package dan extra package. Lalu ada upgrade router OS yang terdiri dari upgrade from router dan manual upgrade packages. Dan yang keempat ada downgrade router OS, dilakukan apabila hardware kurang mendukung terhadap versi baru atau terdapat bug. Yang kelima ada reset konfigurasi, digunakan untuk mengembalikan setting ke default, diperlukan jika lupa username atau password, dan juga dilakukan dengan reset secara fisik, software, dan install ulang. Selanjutnya ada net install yang terakhir, yaitu software yang disediakan oleh mikrotik untuk install ulang router OS. Berikutnya ada IP service, adalah berbagai cara untuk masuk atau login ke dalam router OS dan membatasi user untuk login. Selanjutnya ada router OS login management yang dapat menggunakan user ataupun active user untuk melihat sesi user yang sedang melakukan koneksi ke router. Dan yang terakhir ada backup dan restore. Backup dan restore dibagi menjadi 2, yaitu binary file dan script file. Binary file tidak dapat dibaca text editor, membackup semua konfigurasi router, create return point atau kembali simulasi. Sedangkan untuk script file dapat dibaca oleh text editor, membackup sebagian konfigurasi router, dan digunakan untuk menambahkan konfig baru atau script baru. Sekian, terima kasih penjelasan singkat dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.